Ternyata, percaya tidak percaya, bahwa hidup kita hari ini adalah apa yang sering kita imajinasikan di masa lalu. Biasanya orang melamun itu nggak sadar kalau dia sedang melamun. Sadarnya nanti ketika dia sudah selesai melamunnya. Oh, ternyata saya cuma melamun, kata Anda. Karena ilmu visualisasi itu sangat-sangat powerful sebenarnya. Sangat-sangat powerful. Makanya lakukan visualisasi ini di saat gelombang otak kita benar-benar ada di gelombang otak alfa. Kita lama juga dulu dijajah, mbah nenek moyang kita dijajah. Setelah dijajah pasti luka itu akan turun-menurun sampai ke kita saat ini. Jadi kalau kita tidak menetralkan itu, maka terus yang ada hanyalah luka terus di hati. Luka batin terus akan menjalar di hati kita. Visualisasi itu berangkatnya dari pikiran bawah sadar, kemudian tergambarkan oleh pikiran bawah sadar, sehingga tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana realita. Disitulah puncaknya visualisasi. Tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana realita. Bisakah Anda bervisualisasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Gus Baraja. Semoga kalian gak bosan lihat saya yang selalu seperti ini. Kopiah dengan kopiah ini, baju dengan baju. Oh, kalau baju sih ganti-ganti lah ya. Putih itu bagi saya adalah sebuah kesadaran sebenarnya. Ya, sebuah kesadaran yang merubah hidup saya. Suatu saat saya akan cerita panjang kali lebar tentang perjalanan hidup saya. Dari mulai saya bangun pagi sampai tidur kembali, habit apa sih yang selalu istiqomah saya lakukan. Suatu saat saya akan buat. Kali ini saya akan bahas tentang bab imajinasi ini ya. Bab imajinasi yang orang anggap ini hal biasa, tapi bagi saya ini sangat luar biasa. Imajinasi ini bagi saya adalah sebuah alat yang dianugerahkan oleh Allah kepada setiap manusia. Tapi orang menganggapnya imajinasi itu hanya sekedar sampah saja. Bagi saya adalah emas. Akhirnya saya menemukan teknik-teknik visualisasi atau visualism. Ternyata, percaya tidak percaya, bahwa hidup kita hari ini adalah apa yang sering kita imajinasikan di masa lalu. Diimajinasikan di masa lalu. Kalau kita angkat satu pembahasan tentang visualisasi, visualisasi itu yang tepat itu seperti apa? Sesuai pengertiannya, bahwa visualisasi itu adalah membayangkan satu keadaan atau satu objek, satu keinginan, seakan-akan itu sudah terjadi saat itu juga, saat ini juga. Oke ya. Jadi kalau masih imajinasinya itu untuk masa depan, kata Anda, itu bukan visualisasi yang tepat. Jadi keadaan yang Anda inginkan itu sudah tervisualisasikan saat ini juga, saat Anda membayangkan itu. Sayangnya ketika mungkin ada beberapa sebab sih, kalau keadaannya sudah banyak sekali dengan permasalahan, kayaknya agak kesulitan sih untuk bervisualisasi. Kayaknya agak kesulitan. Tapi saya rasa kalau Anda bisa menempatkan diri itu menjadi mudah. Kalau Anda paham juga bisa menjadi mudah. Kita coba bahas ketika orang sedang punya banyak masalah. Dia sebenarnya juga bervisualisasi, tapi sayangnya visualisasi atau yang dia bayangkan adalah permasalahan. Mungkin lebih tepatnya bahasa kampungnya melamun ya. Melamun itu, kata sebagian orang, melamun itu bukan visualisasi. Tapi kalau kita lihat dari pengertiannya sepertinya melamun itu visualisasi. Coba ingat-ingat kembali ya. Kebanyakan melamun itu kan tidak direncana ya. Nah, orang melamun itu, coba silakan kita cek bersama-sama sesuai definisinya, di mana tadi visualisasi pengertiannya adalah membayangkan satu keadaan, satu keinginan, satu objek, dan seakan-akan keadaan itu atau keinginan itu sudah Anda miliki, sudah terjadi saat itu juga. Nah, sekarang kita pindah ke melamun. Kalau Anda masih ingat atau Anda bisa kembali ke satu keadaan yang Anda melamun, coba perhatikan baik-baik. Melamun, satu, diam. Dua, pikirannya membayangkan yang kalau waktu itu mungkin Anda belum paham ya. Anda membayangkan sebuah kejadian dan Anda menganggap bahwa itu sudah terjadi. Biasanya orang melamun itu nggak sadar kalau dia sedang melamun. Sadarnya nanti ketika dia sudah selesai melamunnya. Oh, ternyata saya cuma melamun, kata Anda. Padahal Anda baru saja bervisualisasi yang benar. Membayangkan sebuah keadaan, sebuah situasi, dan
Itu dalam pikiran Anda, dalam imajinasi Anda seakan-akan itu sudah terjadi. Jadi sebenarnya keadaan kita hari ini pernah kita lamunkan sebelumnya. Keadaan saya saat ini pun pernah saya lamunin. Ya, tapi kadang-kala lamunan itu tergantung habitnya apa. Jadi kita nggak jauh-jauh sebenarnya. Yang kita lamunin, ya, yang kita bayangkan, yang kita visualisasikan, itu adalah keadaan yang atau habit yang sering kita lakukan. Nah, kalau kita lihat orang yang punya banyak masalah, misalkan hutang apa lain sebagainya lah ya, pasti pikirannya sering membayangkan kesulitan, ketakutan. Takut nggak bisa bayar, diimajinasikan. Nanti kalau saya nggak bisa bayar, wah, rumah saya disita dan lain sebagainya. Itu kan belum fisik ya, itu masih ilusi saja. Itu sebuah ketakutan, tapi sudah dibayangin. Ketika di situ ada banyak energi yang masuk, maka itu akan menjadi sebuah realita atau kenyataan. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah Anda bervisualisasi dengan tepat? Jawabannya bisa. Tetapi ketika direncanakan, kadang-kadang kita agak, bahasanya buyar ya. Kita membayangkan sesuatu itu cuma sepersekian detik, habis itu kacau lagi oleh ketakutan-ketakutan itu. Makanya sebelum bervisualisasi, mungkin alangkah baiknya netralkan dulu dirimu. Supaya tidak dalam bervisualisasinya tidak dalam keadaan yang buruk atau visualisasinya tidak terkontaminasi oleh ketakutannya. Ini bahayanya. Karena ilmu visualisasi itu sangat-sangat powerful sebenarnya. Sangat-sangat powerful. Makanya lakukan visualisasi ini di saat gelombang otak kita benar-benar ada di gelombang otak alfa. Kapan itu? Ya sering saya bahas ya. Gelombang otak alfa itu hadir atau keadaan di gelombang otak alfa itu biasanya menjelang tidur dan bangun tidur. Biasanya. Tapi saya perlu tambahkan ya. Ternyata saya punya analisa sendiri. Ternyata orang di jam akan sholat itu gelombang otaknya di alfa loh. Dan kadang-kadang kita suka ngebayangin sesuatu gitu. Jangankan pas kita akan sholat. Pas sholat aja kita pikiran kita ngebayangin sesuatu. Coba benar nggak apa yang saya sampaikan nih? Nah, sayangnya kebanyakan kita malah memikirkan atau membayangkan masalah di situ. Nah, itulah yang menjadi problem. Jadi kalau apa yang sering dibayangkan, diimajinasikan atau divisualisasikan atau dilamunkan adalah permasalahan-permasalahan, ya Anda nggak akan pernah putus yang namanya merasakan masalah. Seterusnya akan seperti itu. Jadi mulailah untuk memperbaiki di bagian pikiran Anda dulu. Di bagian perasaan Anda dulu. Habitnya dulu yang dirubah. Nah, ini hubungannya dengan pembahasan saya sebelumnya, yaitu tentang pikiran bawah sadar. Kalau sudah pikiran bawah sadarnya bagus, minimal netral, biasanya visualisasinya juga akan bagus. Nah, masih ingat nggak satu konten saya yang saya angkat dari salah satu praktisi dari luar negeri, yaitu namanya Dani Moral, kalau nggak salah ya. Itu sebenarnya yang dibahas adalah bab visualisasi. Tapi bedanya orang luar dengan orang kita tuh sebenarnya kelihatan banget. Orang di luar itu mungkin cenderung lebih sedikit luka batinnya. Beda dengan orang kita. Kenapa kok orang kita ini, orang Indonesia ini lebih mudah baperan, lebih banyak luka batinnya? Ya karena memang kita lama juga dulu dijajah, mbah nenek moyang kita dijajah. Setelah dijajah pasti luka itu akan turun-menurun sampai ke kita saat ini. Jadi kalau kita tidak menetralkan itu, maka terus yang ada hanyalah luka terus di hati. Luka batin terus akan menjalar di hati kita. Jadi netralkan dulu, lepaskan dulu semua emosi negatifnya. Nanti Anda untuk bervisualisasi itu jauh lebih mudah. Balik lagi pada prinsipnya, visualisasi itu membayangkan seakan-akan semuanya sudah terjadi saat itu juga. Nah, sekarang coba rileks dulu sejenak. Tutup mata Anda. Rileks, ambil nafas panjang dari hidung. Lalu buang pelan-pelan lewat mulut. Tenang dulu, tenangkan dirimu, pikiranmu, dan batinmu. Sambil bernafas dengan baik, dengan tempo yang baik, dan diperlambat nafasnya, biarkan detak jantung Anda pun semakin normal. Jika nafas Anda baik, detak jantung Anda normal, maka pikiran Anda pun akan lebih tenang. Perasaan Anda pun juga demikian. Jika sudah, sekarang bayangkan
kondisi atau keadaan yang Anda inginkan. Bayangkan saja, kasih warna yang jelas, kasih cahaya yang jelas di situ. Jelas sekali siapapun yang ada di sekitar Anda terlihat semuanya dengan jelas. Jika sudah, bayangkan Anda merasakan senang sekali karena semua keadaan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Lihat dengan jelas di dalam imajinasi Anda. Makin dalam, makin jelas. Kemudian kasih ekspresi di situ. Kasih ekspresi rasa senang Anda karena Anda sudah mendapatkannya. Kasih ekspresi sekali lagi rasa senang Anda dan rasa bersyukurnya Anda karena Anda sudah mendapatkannya. Oke, relax. Semuanya semakin jelas, semuanya semakin terang benderang dan semakin jelas. Ambil nafas panjang dari hidung. Lalu buang nafas lewat mulut, ucapkan Alhamdulillah. Lalu pelan-pelan buka mata Anda. Ini adalah gambaran kecil bagaimana bervisualisasi. Tidak sempurna, ya memang. Karena cuma beberapa detik atau menit mungkin ya. Karena saya hanya ingin menunjukkan bahwa visualisasi itu seperti itu. Anda masuk ke dalam sebuah rule cerita yang Anda ciptakan sampai Anda tahu peruntukan dan manfaatnya ketika Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tonton ulang video ini, dipelajari baik-baik, poin-poin pentingnya dicatat, setelah itu Anda tinggal mempraktekannya. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat, senang bisa terus berbagi. Visualisasi itu berangkatnya dari pikiran bawah sadar, kemudian tergambarkan oleh pikiran bawah sadar, sehingga tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana realita. Disitulah puncaknya visualisasi. Tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana realita. Semoga bermanfaat. Al-Fakir di sini. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.